Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai umatnya. Bahkan Rasulullah pernah pingsan ketika mengetahui ada kelompok umatnya yang akan masuk salah satu pintu neraka. Pada suatu ketika, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi malaikat Jibril, yang akan menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala mengenai neraka dan pintu-pintunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta malaikat Jibril untuk menyebutkan golongan umat yang kelak akan melewati pintu-pintu neraka tersebut. Wahai Jibril, siapakah yang akan menempati pintu pertama? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu pertama dinamakan Hawiyah, yaitu pintu yang diperuntukkan bagi kaum munafik dan kafir, jawab malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih mendengarnya. Lalu siapakah yang akan melewati pintu kedua? Tanya Rasul kembali. Pintu kedua dinamakan Jahim, yang diperuntukkan bagi kaum musyrikin, jelas malaikat Jibril. Bagaimana dengan pintu ketiga ya Jibril? Tanya Rasulullah. Pintu ketiga dinamakan Sakar, yang diperuntukkan bagi kaum sobiin atau kaum penyembah api, jawab malaikat Jibril. Selanjutnya pintu keempat untuk siapa? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu keempat dinamakan Lada, untuk iblis dan pengikutnya, jawab malaikat Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdiam sejenak, ia berharap tidak ada satupun pintu neraka yang diperuntukkan bagi umatnya. Kemudian pintu kelima dan keenam untuk siapa ya Jibril? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pintu kelima dinamakan Hutomah, yang diperuntukkan bagi Yahudi, sedangkan pintu keenam dinamakan Sair, untuk kaum kafir, jelas malaikat Jibril. Wahai Jibril, sekarang ceritakanlah kepadaku tentang pintu neraka yang ketujuh, pinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendapat pertanyaan seperti itu, malaikat Jibril sejenak diam, ia seperti ragu hendak menceritakannya. Akan tetapi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus mendesaknya, maka malaikat Jibril tak kuasa menolaknya. Ya Rasulullah, pintu ketujuh itu diperuntukkan bagi umatmu yang berdosa besar, dan meninggal dunia sebelum mengucapkan tobat, jelas malaikat Jibril yang sedikit ketakutan. Begitu mendengar penjelasan yang terakhir ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung pingsan seketika itu juga. Jibril lalu meletakkan kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuannya sehingga beliau sadar kembali. Setelah sadar dari pingsannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih tampak sangat sedih. Beliau tidak dapat menahan air matanya yang mengalir deras. Wahai Jibril, aku sangat sedih mendengar penjelasanmu. Apakah ada umatku nanti yang akan masuk ke dalam neraka? Tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesedihan yang mendalam. Malaikat Jibril mengangguk, yang berarti memang ada dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang masuk ke neraka melalui pintu ketujuh. Namun hanya umat Nabi Muhammad yang melakukan dosa besar, dan sebelum mati tidak sempat bertaubat, yang akan melewati pintu ketujuh tersebut. Selama beberapa hari setelah kedatangan malaikat Jibril itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbicara dengan siapapun. Beliau hanya mengurung diri di rumahnya. Beliau hanya keluar rumah kalau ke masjid ketika tiba waktu sholat. Setelah sholat beliau kembali mengurung diri di rumah. Para sahabat yang melihatnya pun juga turut sedih dan meneteskan air mata. Mereka kemudian berkunjung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menanyakan perihal perasaan sedih yang dialaminya. Ya Rasulullah, mengapa engkau tampak sangat sedih sekali? Tanya salah seorang sahabat. Wahai sahabatku, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku dan menyampaikan wahyu tentang neraka yang memiliki 7 pintu, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, adakah salah satu dari pintu tersebut yang diperuntukkan untuk kami semua? Tanya sahabat. Dengan menitikkan air mata, Rasulullah menganggukkan kepala. Salah satu pintu itu diperuntukkan bagi umatku yang melakukan dosa besar dan mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah sejenak terdiam, Rasulullah melanjutkan penuturannya. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali terpengaruh oleh tipu daya iblis, karena ia adalah musuh yang nyata dan akan menjerumuskan kalian ke neraka, lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Begitu sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umatnya, beliau sampai pingsan setelah mengetahui ada dari golongan kita umatnya yang masuk ke dalam salah satu pintu neraka. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad.